Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan kuliah yang tadinya juga ada sebuah dialektika. Ya, salah satunya mungkin ada perubahan jam tadi. Ya, saya pun nggak tahu siapa yang WA aku mau. Ida ya. Jam malam sudah saja. Oke, siap. Tapi tidak apa-apa, inilah proses ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara materi hari ini hampir sama dengan kondisi kalian ya. Artinya kedaulatan perkuliahan ini sebenarnya adalah milik kalian gitu loh ya. Jadi hari ini saya kuliah atau tidak tergantung sampean. Dan di kelas pun posisi saya juga hanya sebagai fasilitator sebenarnya kalau bicara kuliah. Apalagi sekarang orientasinya pada OB, jadi pada outputnya, jadi pada impactnya, apalagi jargon Kementerian Dikti Saintek sekarang itu berdampak. Ya, intinya kabeh ya, tapi ya mungkin situasi ruang dan waktu bisa juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke. Pada pagi hari ini saya akan mengulas tentang kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila. Jadi berbicara tentang kedaulatan itu apa? Sekilas info tadi sebagai pemantiknya adalah kewenangan kekuasaan itu di mana? Berarti kalau ngomong kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat. Kalau tadi saya singgung tentang kedaulatan Anda, adik-adik sebagai mahasiswa untuk mendapatkan sebuah pemahaman, sebuah materi terkait mata kuliah Pancasila, itulah adalah hak Anda. Jadi ini salah satu contoh kehidupan yang kita jalani. Tetapi yang kita bahas di sini adalah konteksnya sebagai negara, konteks kita sebagai berbangsa dan bernegara. Jadi selama ini apakah benar masyarakat itu sudah berdaulat? Jadi apakah selama ini masyarakat apakah sudah diberikan kewenangan secara penuh oleh negara, oleh pemerintah? Tapi melihat jargon-jargon yang disampaikan oleh para pejabat maupun presiden kita hari ini malah lebih keras ngomong atas nama rakyat, ya, penting rakyat, rela mati dan apapun. Ya, saya berharap memang seperti itu. Tapi memang melihat track recordnya seperti itu. Tetapi kalau politisi yang lain tunggu 3 bulan lagi biasanya, atau 1 tahun lagi. Biasanya ketemu langsung lembang ya. Atas nama rakyat terakhir bendol gurih. Nah, ini yang mungkin dalam kehidupan berbangsa bernegara kita dipertontonkan pada kalian hari. Jadi kalau saya di zaman saya dulu tidak ada tontonan yang vulgar seperti sekarang. Jadi orang hari ini ngomong baik, misalnya lawan korupsi, menede pakai jaket oranye. Itu hari ini mungkin secara cepat itu bisa terpublikasi, tercepat kita ketahui bahwa apakah dia punya komitmen betul terhadap rakyat atau tidak. Apapun, kiai, artis, akademisi kena semua. Ini yang salah siapa? Yang goreng. Apakah Pancasilanya? Apakah undang-undangnya? Apakah rakyatnya? Apakah para politisinya? Adik bisa melihat. Ya mungkin karena adik baru ya di dunia kajian politik. Ya mungkin adik di luar sana atau di dunia persilatan sana, mungkin adik-adik juga pernah mendengar, pernah melihat juga, tetapi mencoba menganalisis, mencoba mengulas secara detail mungkin tidak sejauh itu. Tetapi ketika adik-adik sudah mahasiswa politik, saya kira adik-adik harus tahu dan paham tentang apa saja perilaku politik atau dalam kehidupan bernegara kita, sehingga kita tuh paham betul. Karena jurusan kita juga jurusan ilmu sosial dan ilmu politik gitu. Dan sangat naif ketika adik-adik walaupun komunikasi, walaupun pemerintah nggak tahu politik, nggak tahu ilmu sosial.
Tetapi pelan-pelan adik-adik sudah mulai. Terkait dengan materi ini, saya berharap nantinya kita itu bisa paham, bisa mengerti bahwa sejatinya seharusnya masyarakat itu harus diposisikan di mana. Lho Pak, nenek wong 200 juta Pak, nuruti wong 200 juta. Ya apa Pak, dari 20 mahasiswa aja kita bingung nuruti ya. Nah, nanti kita bahas di sini atau mungkin di beberapa pertemuan atau di mata kuliah yang lain mungkin juga akan terkait dengan pemahaman kedaulatan rakyat ini. Apalagi yang kita lihat hari ini adalah terkait dengan perspektif Pancasila, artinya bahwa kedaulatan rakyat itu memang sudah diatur, sudah didesain ke dalam sebuah rumusan-rumusan Pancasila yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi mungkin kalau kemarin kita bicara tentang filsafat, kebenarannya, keyakinannya, sehingga itu menjadi dasar kita yakini untuk kita terapkan dalam kehidupan negara kita. Nah, hari ini coba kita ulang, apakah kita mengukur selama ini negara kita memang benar melindungi ya dikatakan tidak melindungi juga tidak benar. Artinya juga kita juga sudah bisa merasakan bahwa kita juga sudah merasakan bahwa pelayanan lembaga-lembaga atau tetapi kalau ngomong secara maksimal secara itu ya mungkin belum sama sih. Mungkin ketika ada adik berpikir tentang kemerdekaan secara formal mungkin kita sudah merdeka, tetapi apakah benar kita ini sudah merdeka? Itu pertanyaan. Nah, ketika dengan pendekatan filsafat bisa juga kita belum sampai merdeka karena kita masih dalam proses jati diri dan sebagainya. Kita juga melalui dinamika pemerintahan yang mungkin ada masa-masa, ada orde lama, orde baru, orde reformasi, orde pasca reformasi, sampai orde abu-abu, sampai orde sekarang mungkin harapannya orde merah putih. Itu ya, itu mungkin sekilas gambaran umum. Nah, berbicara tentang kedaulatan ini tentunya kita tidak lepas dari rumusan tentang dasar negara kita, yaitu pengakuan bersama mengenai prinsip-prinsip atau bersama seluruh negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang alamiah yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Jadi kalau ngomong nilai-nilai prinsip kemanusiaan, kemasyarakatan, saya kira di Indonesia sangat kaya, ya, sangat orisinal, ya, saya katakan sangat dan sangat dinamis. Perkembangannya juga seperti itu. Jadi masyarakat kita juga cenderung berubah. Jadi kalau dilihat dari konteks negara, ketika ngomong masa Orde Lama, itu yang menjadi tahapan pemikiran di masyarakat itu adalah berbicara tentang ideologi. Jadi zamannya Pak Karno itu gak ngomong pembangunan, Rek. Sing dibangun itu bagaimana kita menata hati ideologi negara kita. Makanya lebih condong ke arah politiknya yang lebih kuat. Jadi guru ngomong perencanaan pembangunan, guru ngomong pemberdayaan, ekonomi, guru tutup umum. Belum sampai di situ, isi pacaran. Istilah Orde Lama itu karena negara baru terbentuk, struktur organisasi pemerintahan juga belum survive, artinya pemerintah daerah juga belum banyak, ya, atau artinya belum ada kantornya, belum masih proses itu. Tapi penguatan ideologi di zaman era Orde Lama memang makanya muncul orde ono sing aliran marhainisme, ono sing Soekarno-Hatta atau mungkin komunis, ya, ada yang religius dan sebagainya. Nah, itu mungkin di era itu. Kalau itu perkembangan ngomong, kemudian di era Orde Baru sudah mulai. Oke lah, kita sudah nggak ngomong ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya jargon yang
muat atau yang disampaikan di era Orde Baru itu ada melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara konsekuen, artinya konsisten terhadap apa yang dirumuskan oleh para founding father kita, para pendiri bangsa kita untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di masa Orde Baru ini mulai ada pemikiran untuk membangun, mulai ada perencanaan penataan daripada infrastruktur pemerintah dan sebagainya. Makanya di era Orde Lama itu ada rumusan yang namanya garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian dilaksanakan dengan repelita, rencana pembangunan 5 tahun oleh zamannya Pak. Bahkan Orde Baru ini menjabat sampai 5 periode ya. Sampai 32 tahun, bayangkan. Dan mungkin orang mengenal Pak Harto atau era rezim Orde Baru itu adalah era pembangunan, Bapak pembangunan. Itu berarti ngomong infrastruktur, ngomong penataan pangan dan sebagainya. Kemudian berlanjut ke era rezim atau era Orde Reformasi. Wis, nek saiki infrastruktur sudah direncanakan, baru penataan sumber daya manusianya. Ternyata di era Orde Baru masih banyak penyakitnya. Penyakitnya apa? Yang digembar-gemborkan oleh Mas kita itu, ya KKN rek. Korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Ya, kalau kita bicara politik biasanya kekuasaan itu semakin lama semakin absolut. Semakin tidak jelas. Semakin sama halnya ketika ada adik misalnya, sejak awal PKKMB wis dadi koordinator dan ketua ya. terus dan teman-teman merasa nyaman sampai semester 1, 2, 3 tetap jadi ketua kelas kok nakos. Nah, ketika itu muncul maka seseorang akan muncul sindrom terus sampai lah. Terus yang jadi pemimpin juga seperti itu. Kalau nggak saya, nggak jalan ini. Nah, begitu juga dengan kekuasaan ketika Orde Baru. Jadi orang-orang kekuasaan ini semakin lama setiap tahun karena dia berkuasa lama sehingga dia hafal peta-peta politik, peta kekuatan di negara kita sehingga dia sangat mudah untuk melakukan kepentingan pribadinya sehingga muncullah istilah korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Tentunya ketika kita melaksanakan kegiatan proyek, itu berdampaknya besar. Bisa juga berdampak pada masyarakat, bisa juga berdampak pada dirinya sendiri secara politik atau secara ekonomi. Artinya bisa memperkaya diri, akeh proyek, tiba iki ono untungnya akeh. Dan dia punya kewenangan. Orang nek wis serano prakarya lah. Serano Aida lah, serano Vela lah. Akhirnya absolut. Akhirnya kesewenangan yang muncul. Kolusi akhirnya. Nah, kalau kolusi terjadi, maka terjadilah sebuah korupsi. Korupsi akhirnya proyek-proyek itu, kegiatan-kegiatan itu tidak diberikan pada orang lain. Nepotisme jenenge. Kroni-kroninya bahasa nenek zaman dulu. Ini adalah perkembangan yang mungkin terjadi di negara kita sekelumit itu. Jadi ngomong kedaulatan rakyat, kenapa mungkin ya kalau adik-adik karena dilahirkan sudah di zaman beberapa orde, mungkin tontonan atau informasi yang Anda terima ya koyok negara ini apalah. Coba Anda tanya, ketika ngomong Anda berbicara statement, apa sih pemerintah itu? Apa sih negara itu? Mungkin di otak kalian karena sudah ada informasi, ada sebuah tontonan di tayangan di media dan sebagainya, mungkin ketika ngomong pemerintah ya koruptor, ngomong negara ya keadilan, bahasanya koyok-koyok adil negara itu ya.
dagangannya negara itu kan pendidikan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan sebagainya. Ya mungkin apalagi media sekarang itu sing diomongno bad news rek. Berita sing miring-miring sing rada-rada aneh ku menjadi makanan sehari-hari, itu yang menarik rating gitu loh ya. Sehingga informasi yang keluar di media itu sing elek-elek tok. Sing api-api ya jarang gitu. Kan sing like, ya kan sing like gitu lah. Kan sing subscribe lah wis minimal. Jadi itu yang jadi salah satu kalau bicara hari ini tentang negara, media juga berperan penting. Apalagi sekarang itu dunianya ada dunia nyata dan dunia maya. Di masyarakat nyata dan masyarakat netizen. Ya. Jadi jodoh yang ngono kok ya. Ada yang johan, ada yang jonet dari ini ngono. Ada jodoh itu karena Tuhan Pak, itu aslinya. Tapi gak dekat ngono, jodoh itu karena netizen ngono. Nah, sampean pilih ndi ngono. Nek amane ya milih netizen ae Pak ngono. Banyak dukungan. Ya. Real masyarakat. Oke, kita nggak bicara itu. Jadi itu perkembangan dari. Kemudian kalau kita bicara tentang dasar negara terkait dengan itu, maka ada beberapa pakar mengatakan Plato misalnya. Ini mengatakan negara itu dari kata nomo. Negara itu baik, negara diperintah oleh konstitusi yang berkedaulatan hukum. Harapannya seperti itu. Jadi hukum itu adalah menjadi kuasa tertinggi. Kalau bahasa dalam konstitusi itu supremasi. Jadi di amandemen Undang-Undang Dasar Negara kita, lembaga tertinggi, kuasa tertinggi negara kita adalah hukum, Undang Dasar Pancasila dan Nusa Empire, bukan MPR. Walaupun MPR itu adalah jelmaan. Kalau dalam Orde Baru istilahnya adalah mandataris. Orang yang diberikan mandat, diberikan kuasa atas nama rakyat Indonesia. Jadi kalau di sini terjemahkan bahwa hukum itu memiliki norma hukum berdasarkan pada hukum lebih tinggi, bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian sampai pada norma yang disebut dengan grand norma. Grand norma ini selanjutnya sebagai dasar negara. Dasar negara kita apa? Undang-Undang Dasar ini. Coro nek wong agama kitab suci ini bangsa Indonesia ya Undang-Undang Dasar yang namanya grand norma. Ono tah undang-undang tertinggi di negara kita? Ada Pak, ya presiden. Kak ngono ya politisi sing kawaan rek. Saiki kan ada, kalau di kabinet itu ada Luhut ngono ya. Sing saiki ditawakuki ambek Prabowo. Sing wingi dilus-elus sampai Jokowi ya. Iki modele wis kebal hukum itu. Ya. Tetapi wong urusan dunia kemenye ya. Apapun siapapun dia, langit di atas langit ada. Yang tinggi pasti ada yang lebih tinggi lagi. Yo saiki kuat mungkin yo gurung apese lak ngono ya. Nek wis apese wae wis. Lama. Iso goblok dadak, melarat dadak ya. Oke, berbicara tentang dasar negara atau bentuk dari dua kata itu, kata dasarnya adalah bagian yang terbawa alas. Jadi ini maksudnya adalah dasar negara itu bisa diambil dari kata bagian terbawah, fondasi, alas, pokok, pangkal. Jadi negara persekutuan bangsa, suatu negara dan batas pemerintahan diurus di bagian pemerintah dan diatur dalam pemerintahan. Artinya di sini negara itu persekutuan dari bangsa-bangsa. Artinya persatuan dari masyarakat menjadi sebuah negara. Organisasi terbesar di masyarakat itu namanya negara.
Oh, persekutuan negara-negara Pak, yo kan. Yang menjalankan siapa? Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya presiden. Sampai siapa? Sampai RT rek. Sampai perangkat desa ke Mbak Indah ya. Wah, hati-hati itu pejabat negara itu. Tenang dah. Oke. Dari Kamus Bahasa Indonesia, dasar negara itu adalah pedoman yang mengatur sistem, struktur, kultur, ketatanegaraan yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Jadi dasar negara itu berarti tatanan, fondasi. Ya, nek sampean belajar konstitusi, itu bahasan konstitusi itu adalah ruhnya rek. Darah nek ngomong jasad manusia. Nah nek misale rohmu gak ono, dasar negara ini rusak, fondasi ini rusak, ya retak omahe. Oke. Kemudian di Indonesia dasar negara ini yang kita sepakati adalah Pancasila. Ya, gelem gak gelem, ya gelem gak gelem. Sopo sih gak gelem wis metu teng Indonesia. Atau KTP ini balik nang bupati ya. Atau balik nang Pak Ayan Mbak Indah aku mau ke Indonesia. Langsung Mbak Indah diselesaikan dengan hari ini menunjukkan ya mengundurkan diri keluar dari bangsa Indonesia. Wis, jangan nyempelin Mbak Indah. Kalau surat ke Mbak Indah gak disetujui presiden. Karena mesti pemerintah yang paling bawah. Presiden yang nek gak duwe keterangan teko desa. Melok negara ndi sampean Pak? Takon ono. Ono ae KTP-mu mana, alamat mana? Alamatku Indonesia. Lho ya gak ono rek. Tetep RT 1, RT 2 ngono ya. Oke, jadi dasar negara kita Pancasila. Nah, Pancasila itu mengandung 5 sila itu. Terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Sebagai pandangan hidup atau senang, ini Pancasila fungsi sebagai cita-cita yang harus diusahakan sehingga cita-cita ini bisa diwujudkan. Jadi kalau kita nek wis sepakat ambek Pancasila, dasar negara kita, ya wis iku rek kalau wis iki jodohku ya, wis papi elek ya wis rasakno. Kalau memang negara kita seperti ini ada kurang plus minus, ya iki tanggung jawab sampean. Negara ini tidak selamanya dipegang Pak Prabowo rek. Suatu saat sampean ini yang akan ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi bupati, ada yang jadi kasih, ada yang jadi istrinya Bu Sekdes, ya. Mau istri jadi Bu Sekdes, gak jadi Sekdes rek, Bu Sekdes. Ono sing gak dadi lurah tapi Bu Lurah ngono. Pas sing repot itu dadi bupati, bu bupati ngono malah. Gak ruwet takon itu. Bu wali kota cocok gak? Bareng bupati gak bu ngono. Jadi kalau kita lihat bahwa sebagai dasar salah filosofnya, groundslagnya, Pancasila itu sebagai panduan dasar dalam penyelenggara negara. Wis, itu harga mati. Apakah nggak bisa dirubah Pak? Kan nek rek, sakarepmu rek. Nek misalnya saiki kon demo ke saiki ya, amandemen undang-undang dasar, amandemen Pancasila. Ditambahi Pak sing jelas aja ngomong ngono, jelas ngono. Artinya salah satu klausul kemarin kan ada satu, harus ada sehat jasmani, rohani, yang terakhir tambah rohani, apa? Ekonomi rek. Pancasila boleh sebenarnya dirubah, asalkan memang dikendaki oleh konstitusi, kendaki oleh masyarakat. Wes nek ngene kata tanane langit iki domain negara iki pisah ae. Boleh. Asalkan ada mekanisme. Ada di dalam undang-undang dasar pun ada yang namanya amandemen itu diatur. Artinya ada tahapan-tahapan yang memang diperbolehkan.
Karena apa? Iki undang-undang buatan manusia. Boleh rek, nek Al-Qur'an hadis gak oleh direvisi. Masa Al-Qur'an kok revisi? Yo di kafir-kafir kon mbek wong ya. Oke. Lah, Pancasila konstitusi ini sebagai filosof dan slides atau website membolehkan setiap warga negara untuk menafsirkannya. Pancasila sakarepmu rek. Misalnya saiki kok plencengno keuangan yang maha kuasa ngono ya. Ya apa? Lho iki fakta Pak, iki fakta iki Pak. Masih dadi pemimpin, dadi pejabat, pelayan masyarakat. Pinter ya apa, sakti ya apa. Nek gak iso kok neraka arek-arek gak kok kopi ya. Ya spray Pak. Pancasila acap kali menjadi alat penguasa untuk mengekang kebebasan masyarakat, melanggengkan kekuasaan ketika ada hegemoni pemaknaan oleh yang berkuasa. Ingat, kalau ini sudah menjadi konstitusi, sudah menjadi Pancasila, sudah menjadi komitmen, istilahnya menjadi perjanjian, ya ada kekuatan memaksa secara sahnya itu. Jadi ketika ngomong negara, pemerintah itu punya kekuasaan memaksa secara sah antara setuju dan gak setuju. Nih awak moncen nih setuju jadi wong Indonesia harus setuju dengan Pancasila. Kalaupun Anda gak setuju, silahkan ada mekanisme melalui partai politik, melalui surat terbuka. Kalau hari ini masih gak ada partai politik, gak apa-apa, pokoknya viral. Ya, mahasiswa UNI memprotes pada bangsa Indonesia, surat terbuka pada Pak Presiden Prabowo Subianto atas nama mahasiswa Universitas Islam Majapahit Mojokerto, Fakultas Sosial dan Politik, menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk apa? Bubar Pak Indonesia, selesai. Boleh ngono iku nek viral, wah ono gerakan-gerakan ngono iku wis. Tapi ya bondo rek saya. Wingi obong-obongane gak sing bandane kon gelem ta arek obong-obong. Kang ngurusi pangan ndolek pangan nyambut gawe pokok ya. Makanya tahun kemarin atau bulan kemarin ya, aksi-aksi kampus ketakutan pokoknya awan dhewe gak budal ngomong gak bijak urunan numpak trek wis gak mungkin obong-obongan. Itu pengalaman di Mojokerto mungkin sering dulu ya, zaman dulu. Pokoknya adik masyarakat bergerak, misalnya cak wilayah barat sampean, wilayah timur sampean, nanti kita bergerak di sini ketemu di sini, wah itu alamat, jelas ini obong-obongan. Nah nek sekedar surat, media, medsos, halah, katoto arek-arek, sido arek-arek wong dikei kandel tenan tah kulitmu ngono wis. Ngejer arek-arek. Ya. Jadi apalagi kalau kita ini yang disampaikan ini, kenapa Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini sebagai alat kekuasaan? Kadang kita kan nggak tahu proses, nggak tahu prosedur ya, karena kita masyarakat kecil. Bagi mereka-mereka yang punya kekuasaan, punya keuangan yang cukup, punya lobby yang cukup, bisa saja melobi merubah amandemen undang-undang ini menjadi sebuah konstitusi. Sehingga ketika ini diterapkan sah rek. Kon wani ngelawan undang-undang dasar. Ya kon musuh tentara, polisi kon. Langsung. Kon gak percaya muni saiki berita. Coba demo di situ pegang bendera merah putih, pegang korek bakar ini. Ayo nek langsung sak kodim sak kleton mrene kabeh. Loh, kenapa mahasiswa UNI membakar bendera merah putih? Langsung viral. Langsung rektornya bingung ya, boyo-boyo wis babak. Oke, kemudian ke konstitusi itu sebagai tafsirnya adalah Pancasila. Penafsiran Pancasila sebagai dasar negara ini seharusnya tidak boleh diperumit. Bahasanya harus sederhana.
Jadi secara pemikiran teoritis, pendapat per orang, artinya kayak kita mengambil filsafat kemarin. Jadi ya apa ya, bahasanya harus bisa tuh. Tapi kadang bahasa hukum, bahasa politik ya kudu ngono rek. Ya, normatif. Jadi masih bisa dijabarkan. Buktinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Loh, Tuhan iso apa? Esa ta Tuhan. Loh, kan ngono. Artinya pokoknya Tuhan yang Maha Esa bahkan yo Yesus bahkan apa? Karena itu satu-satunya penafsiran yang benar adalah dengan konstitusi. Konstitusi itu apa ya Nona? Artinya dari Pancasila itu yang dituang dalam pembukaan dijabarkan melalui pasal-pasal butir-butir di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kalau kita runtut lagi akan dijabarkan ke undang-undang. Undang-undang itu disesuaikan dengan bidang kehidupan kita atau gejala-gejala kehidupan pemerintahan di misalnya undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang ketahanan pangan, undang-undang tentang korupsi, undang-undang boleh. Setelah ngomong undang-undang baru dijabarkan oleh presiden, ada kementerian, ada peraturan menteri. Kalau itu birokrasinya vertikal berarti komando langsung menteri. Kalau horizontal bisa juga ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa sampai bayangan. Jadi peraturan itu ada hierarkinya. Jadi penjabaran dari Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar itu adalah penafsiran. Nah setelah itu bisa sampai di mana? Ke sampai desa. Karena wilayah di negara kita atau jajaran pemerintah kita itu adalah ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Sekarang pasca amandemen negara kita itu bukan negara kesatuan Republik Indonesia tapi negara Republik Indonesia. Pasca amandemen. Dengan demikian bahwa Pancasila atau ketika berfungsi sebagai bentuk sistem, struktur, kultur bernegara dalam Undang-Undang Dasar ini merupakan kata kunci sehingga tafsir di luar konstitusi hanyalah bagian dari diskursus, artinya sebagai wacana. Anda boleh berwacana misalnya wah negara kita itu seharusnya bisa menjadikan negara federal Pak, boleh. Makanya adik-adik gak heran ketika ada politisi yang mengisyaratkan negara kita harus bisa menjadikan, sangat mungkin dan bisa. Karena apa? Negara kita berpulau-pulauan, masyarakatnya bisa juga dipecah-pecah. Misalnya berdasarkan pulau, negara Jawa, negara Kalimantan, negara Papua, iso. Apalagi sekarang misalnya ada negara Jawa Tengah, ada negara itu bisa sebenarnya. Tetapi karena kita komitmen kepada Pancasila Undang-Undang 45, bentuk negara kita adalah kesatuan Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita tetap menjadi, walaupun sejarah berdirinya negara kita itu berasal dari kerajaan-kerajaan besar. Nek ngomong ngeyel-ngeyel, Mojopahit itu menguasai sampai sepertiga dunia. Kerajaan Sriwijaya juga besar, Demak juga besar. Kenapa tidak ngeyel ya? Kon cilik ngomong manut aku ae. Saya kan enggak, kerajaan-kerajaan itu semua menurunkan egonya, melebur kerajaannya menjadi sebuah negara yang namanya negara Indonesia. Sakjane lah aku wis duwe kuasa. Bahkan ingat sejarah perjalanan negara Indonesia, pernah loh Indonesia itu ditekori karo kerajaan Yogyakarta. Jadi APBN itu minus rek. Diutangi sampai kerajaan bahkan pesawat pertama di Indonesia itu ditukokno kerajaan Aceh. Artinya bahwa kebudayaan kultur masyarakat kita itu kebersamaannya tidak melihat ras, suku, kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau ketika melihat Indonesia bersatu padu itu, walaupun hari ini mungkin keturunan rajanya ada, tetapi ya sebagai
warga negara Indonesia. Ya, di dalam penataan negara kesatuan Indonesia ini ada namanya otonomi daerah. Sekarang itu ada otonomi khusus, ada daerah istimewa, otsus sama daerah istimewa. Seperti DKI, DIY, Papua, Aceh itu daerah istimewa. Kenapa Aceh menjadi istimewa? Karena itu ada Serambi, Mekah, pusat masuknya negara-negara luar itu mesti Natuna. Itu negara kerajaan Islam pertama di Indonesia yang mungkin besar pengaruhnya di dalam. Majapahit kenapa? Majapahit sampai hilang peradabannya, hilang anunya. Tapi sebenarnya sejarahnya besar sekali. Nah, itulah konstitusi, sehingga ini menjadikan ikatan bagi konstitusional kenegaraan kita. Jadi kalau lihat secara seperti itu, para pendiri bangsa itu kenapa tidak mengandalkan egonya masing-masing? Ini kok negara polo lain, benua lain, ya negara dewe, ya. Wes wilayah Majapahit, di wilayahku biar ini negaraku, dia tetap bertahan. Tetapi ini kan tidak Indonesia. Iki siapa sih mengaruh? Ya karo rek, Gusti Allah dhewe sing ngatur ya. Hari ini kalau kita bertanya tentang kedaulatan atau kerakyatan, itu bicaranya adalah demokrasi. Ya, istilah demokrasi ini sebenarnya bukan budaya negara kita, tetapi melihat konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ini dianggap konsep yang universal. Jadi tidak melihat golongan, kelompok, siapapun. Dan sekarang demokrasi mungkin bisa dikatakan seperti wanita cantik. Siapapun ketika menjalankan demokrasi dianggap benar. Ketika demokrasinya tidak berjalan dengan baik, dianggap negara itu tidak demokratis. Akhirnya apa? Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menilai tidak. Akhirnya ada bantuan-bantuan atau kerjasama yang mungkin tidak dilakukan dari negara-negara yang barangkali terkait dengan demokrasi itu. Oke. Kemudian ketika ngomong kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila, ini melihatnya ada distribusi of power, separatis of power, check and balances. Distribusi power itu pembagian kekuasaan. Separatis istilahnya juga pembagian kekuasaan. Ada biar apa? Ada check and balances. Istilahnya apa kalau di dalam politik itu? Ya trias politika itu. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi ini ngomong kasar itu ya ono sing merencanakan, ada yang melaksanakan, ada yang mengevaluasi kinerja. Jadi cara pelaku baru itu ono job disk-nya masing-masing. Secara institusi politis ada kelembagaan yang bekerja di dalam negara kita untuk menjalankan ini. Tidak seperti kerajaan. Kalau kerajaan kan ownernya satu orang. Kalau negara kita ini kan hanya orang, rakyat itu. Makanya ketika ngomong kedaulatan, rakyat harus anda ini sebagai rakyat juga masuk bosnya, rajanya. Oke. Jadi ketika ngomong demokrasi, apakah negara kita sudah melaksanakan demokrasi? Ya mungkin sudah Pak, mungkin sudah ya. Loh kenapa kok mungkin sudah? Ya demokrasi ala Indonesia Pak. Demokrasi ala Indonesia seperti apa maksudnya? Ya demokrasi Pancasila Pak. Demokrasi itu dilahirkan di Amerika, yang awalnya masyarakat tidak saling mengenal, masyarakatnya semua pendatang Pak. Nah, Indonesia kan sudah mengenal, misalnya pilihan lurah, pilihan polo, pilihan apa sudah tahu semua. Kemana partai iki sudah kenal kabeh. Lah pokok adik pilihan suara terbanyak. Yang benar di sini adalah musyawarah, mufakat dan gotong royong yang ada. Itu masalah kastane tak jane luwih tinggi iku.
Jadi wong iku nek dijak komunikasi nek dijak ono masalah apa sih ning ayo tak lungo kene ngopi bareng piye karepe amen. Selesai ya sudah, gak perlu leren. Nah, ini mungkin sisi baik buruknya dari konsep demokrasi. Akhirnya kalau demokrasi itu akhirnya apa terjadi? Ada money politik, ada kesenjangan politik dan sebagainya. Jadi tantangan demokrasi di negara kita itu ya adanya money politik, ada apa jenenge oligarki, apa jenenge? Ya. Ya wis sakjane ya wajar ae wong Jawa. Nepotisme itu wis ya apa lah. Jenenge anak ya, mosok ya menindal penguripan dhewe kon le mbuh sak karepmu menika tak ingoni tak sekolahno wis perkara meneh ora ngono semua orang tua akan berharap anaknya lebih baik dari kalau dia presiden ya nek iso dadi ndukure presiden dadi apa Pak ngono ya ketua MPR tah ketua sekjen PBB ngono karepe ya nek iso barang nek wis keturutan digrajeki oligarki iku. Atau bisa juga apa jenenge politik apa? Sing di anu nang Gibran iku lho. Facebook tuh. Kenal deh. Pengertian demokrasi berasal dari ini sejarahnya, cara munculnya demokrasi ya. Jadi Plato istilah demokrasi sebagai terbaik sistem politik untuk melawan istilahnya aristokrasi, demokrasi, oligarki, tirani. Istilah kok patron klan. Prinsip-prinsip demokrasi. Para pejabat dipilih warga negara, pemerintah, demokrasi, sehingga merupakan demokrasi perwakilan. Pemilihan umum jujur dan periodik. Ada kebebasan berpendapat, ini peran media di sini. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. Saiki wis, yaiku mang dunia sekarang terbuka. Jejak digital bisa di search, bisa di tracing. Ya nek biyen jarene mulut ke mulut ya. Ketemu iki lho ya iku ben kancaku. Udah ya. Saiki gak rek masih gak kenal jenenge sapa. Ketemu. Nek biyen kan gak baru ono sing ngomong. Oh nggih iki biyen tanggoku misal. Kok Habib masalah Habib Rizik biyen lho sadurunge dadi ngono biyen iki dodol pentol. Ngene saiki mlete ya. Ono sing saiki ada, iku lho sopir ojek lho saiki dadi menteri. Menteri apa? Menteri BUMN. Mbok waya. Bahlil ya, dari ini biar kan ada para politisi yo banyak rek pejabat-pejabat seperti itu. Jadi orang yang benar-benar dari masyarakat biasa kemudian punya koneksi politik sehingga dia punya kuasa, akhirnya punya jejaring ekonomi sehingga kuat menjadi banyak. Kayak Pak Amran dulu ya juga pernah jadi preman kok jadi petani loh apa seperti itu. Ya, nenek sing enak-enak ya kayak Puan Maharani, AHY iki ya gak tau ngire wong iku rek. Ngono iku mulai procot langsung hormat ngene. Nek sing liyane ya leren anu ya. Ya mungkin ya semua orang punya garis masing-masing ya. Kita juga nggak tahu rek prejengan ngene meneh kita dia apa karo rek ya. Sapa ro meneh-meneh moro titit. Sapa iku? Ya londah dadi apa? Kalau sak mangketan kecamatan Pak, dadi camat waduh. Mindap. Kita pemindap. Bapak kadek mlebu pisan kok. Kami ndak Bapak Jero. Dulu
Dulu itu kalau teman saya guyonannya ya seangkatan kayak sampean ini Ki. Ya ketika ngomong nanti ya pesan saya kalau suatu saat 5-10 tahun ke depan kalau saya muncul di TV jangan dibilang loh kalau saya itu teman kamu ini. Itu kayak guyon rek. Ternyata sekarang juga terbukti sudah. Loh, hari itu lo lapo di nang Pak Purbaya ngono. Lapo men ngono. Karena dia jadi bupati di Blora. Jadi dulu sudah pesan nanti kalau kamu jangan beritahu ke anakmu ya kalau saya ini temanmu. Ada resa. Ya kita nasib kita nggak tahu. Tapi paling tidak secara logika Anda sudah mulai tahapan-tahapan mencapai itu. Ya ono kalane rek. Lu terminal Morkojo iki sopo elek gini. Ya Allah kon lali ta. Lah kon nasib ngono yo aku mari ditinggal bojoku rapi ngono laku ayah kan ngono. Saya ngopi ayo ngopi. Nah, demokrasi ini kalau dia sejarahnya bukan dari negara kita tetapi bisa kita bandingkan pembatasan kekuasaan itu sangat beda. Jadi kalau di Amerika batasan kekuasaan itu limit governance. Pemisahan kekuasaan itu mekanisme saling mengawasi, separatis power, checks and balance. Pengajuan produk hukum peradilan ini juga berbeda kalau di Amerika itu kan DPR-nya ada bicameral, ya, ada senator. Kalau di kita kan ada federalisme dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kedaulatan rakyat di Indonesia? Meskipun sudah bersifat final, konstitusi kita, undang-undang dasar kita, penafsiran Pancasila tidak serta-merta kebal terhadap perubahan. Loh ya, ini loh jelas. Tidak kebal rek, gak haram tetapi yo tergantung perlu dimulai ketentuan penyelenggaraan negara ini dia lebih rinci, yang bersifat tegas dan merupakan interpretasi penerjemahan terhadap dasar negara dan undang-undang Pancasila. Seperti kenapa Orde Baru kok sampai 5 periode ya apa ceritanya Pak? Kok kerajaan ayo ya. Akhir kan muncul kerajaan cendana. Atau nek aktivis ngarani ono Soehartoisme. Iki muncul sidota gak iki Jokowisme. Muncul situ enggak Jokowisme. Nek Gus Durisme sono ya. Soehartoisme ono, Soekarnoisme ada. Ojo santoisme rek kacau. Jadi penafsiran ini juga akan mengalami berbagai. Setiap rezim pasti akan. Nah, kekuatan-kekuatan itu bisa juga mempengaruhi parlemen, mempengaruhi lembaga legislasi kita untuk merubah. Jadi kalau kemarin kasus wis contoh perusahaan farmasi dan kesehatan apa ambek industri rokok wah iki tarunge geden-geden di sisi lain cukai rokok tinggi ya pemasukan ke negara tinggi di sisi lain ngomong kesehatan ya apa lah kesehatan itu juga ada perusahaan farmasi kenapa farmasi ini lah untuk obat itu kontuman toko misagri kok nyang Pak tumbas separuhan salah tak tugel mawon lho ya gak oleh deh nek eceran ya wis sak buku siku jadi nek sampean tuku samplek ya regane 2.500 nek sampean satu biji 1.000 nek gelem jadi kalau orang sakit butuh obat itu kan sing obatnya nyang paling yo kadare aku nek wis nemen gak kena dinyang wis gak ngombe obat-obatan iku babuan pasrah ae. Oke, lanjut. Demokrasi permusyawaratan di Indonesia pilihan yang tepat dalam berdemokrasi adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan demokrasi, melandaskan dirinya norma di balik butir-butir dasar negara kita yang namanya permusyawaratan.
Jadi nek belajar tentang filsafat ini berarti kalau kita mengenal Pancasila, sila ketuhanan itu menjiwai, mendasari. Itu yang kerakyatan. Ya harus berpikir secara jernih. Tidak harus, nah ini anehnya di Indonesia, tidak harus suara terbanyak. Karena apa, budaya kita musyawarah mufakat. Walaupun di voting, katakanlah rumusan Pancasila 9 orang, 1 orang yang beda, tapi ini isinya sangat urgent baik, maka ini dimenangkan, diputuskan. Jadi tidak, pokoknya suara terbanyak menang. Misalnya di FISIP misalnya, sepakat dengan BIR misalnya, suara terbanyak. Padahal sing arek iku gak setuju, mau Pak arep iki Pak arep. Iki suara terbanyak ya. Mosok ngombe kate. Lho. Atau suara terbanyak besok hari Jumat gak usah kuliah. Ya gak apa-apa. Tapi ya mosok ya. Jadi permusyawaratan di sini, konteks demokrasi ini pijakannya adalah tetap pada Pancasila. Makanya jenenge demokrasi Pancasila. Mungkin berbeda dengan yang ada di luar negeri sana, tetapi inilah Indonesia. Istilahnya saiki malah pesta demokrasi. Ya apa ngene iki? Iki sing pesta rakyate apa pejabatnya? Nek wayah pemilu sing pesta rakyate, Pak. Iku nek wis mari pemilu, nah, baru pejabatnya pesta. Royoan, aku oleh piro, aku ngintek akeh. Delok rapat DPR saiki. Wingi gara-gara tunjangane dilangno ya. Ya gak apa-apa wis, tak kok sangoni karena SPPD-ne. Tapi resesku tambah ono. Ya padha ae lele. Wingi budal tak sangoni rek. Ya, 3 juta. Kon narasumber sak jam 3 juta. Resesnya 400 juta. Saiki menjadi 700 juta. Ya padha ae kalkulasin. Aku nyalon DPR pusat teh pirang miliar, 50 miliar. Kapan balik ini lah? Ya cok dadi DPR. Nah, demokrasi permusyawaratan itu yang senantiasa diri dari ketuhanan dan kemanusiaan. Tadi kemarin itu ketika kita memisah tadi harus dijiwai rek. Ngomong kerakyatan itu ini kudu ono persatuan, kudu kemanusiaan. Artinya ketika Anda menerapkan sebuah kebijakan itu harus ditimbang dulu. Kaidah norma, kaidah sosial, kaidah agama, kaidah adat itu dipertimbangkan. Baru ngomong. Jadi Indonesia gak iso serta-merta pokoknya menang yo dilu gak suwe. Tapi kalau dipertimbangkan seperti pengalaman dari para kader kita, yo sampai hari ini tetap eksis, bisa diterima. Oke, ada saling keterkaitan antara lembaga-lembaga negara ini harus juga dipertimbangkan. Salah satu dari pemikiran tentang kita tidak hanya berbicara tentang lembaga negara, masyarakat kita tuh macam-macam gitu, sukunya macam-macam. Terus secara geografis, alam ini juga macam-macam. Ya bumi Papua, bumi Kalimantan, bumi Madura, bumi Jawa beda. Ya, kok di Kalimantan mungkin lahannya gambut, lahannya rawa-rawa dan sebagainya. Di Papua begitu. Apalagi di Lombok misalnya kekeringan, batu dan sebagainya. Nah, itu harus dipertimbangkan ketika berbicara permusyawaratan. Makanya ketika ada otonomi daerah itu ada azasnya. Ono sing desentralisasi, ono sing sentralisasi, ono sing medebewin, ada yang diperbantukan, ada yang otonomi khusus, ada yang otonomi istimewa. Nah, ini harus ada. Jadi tidak serta-merta waduh kabeh ndak bisa. Maka inilah yang menjadi pertimbangan. Makanya di dalam kelembagaan negara kita muncullah yang namanya DPD,
Dewan Perwakilan Daerah. Itu sebagai wujud demokrasi, mempertimbangkan nasib perjuangan setiap daerah masing-masing. Jadi ada DPD Jawa Timur, ada DPD Jawa Tengah, ada DPD Kalimantan, itu mereka menyuarakan atas nama daerah, bukan partai politik. Kalau partai politik di DPR ada fraksi partai apa, PDI, Golkar dan sebagainya. Tetapi kalau DPD murni masyarakat yang benar-benar mewakili daerah, menyuarakan aspirasi daerah. Makanya tadi di sini di dalam penataan permusyawaratan untuk menjaga kedaulatan masyarakat tetap difasilitasi. Walaupun mungkin ada adik sampai hari ini, Pak Kegeo, DPD berdampak ke kita enggak? Pernah dengar enggak sidang DPD? Pak Tasiki, rapat pemilihan Pak. Kita belum. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah dampak. Artinya mungkin pemerataan pembangunan. Jadi gak ngomong Jawa sentris tok, ngomong Jawa tok. Maksud ngomong infrastruktur Jawa tok. Zaman ini Jokowi semua wilayah di negeri kita harapannya menerima pembangunan infrastruktur sesuai dengan program atau RPJM. Jadi gak peduli, wah ini Kalimantan gak tol prosoku Pak. Kayaknya kayak itu kan masalah. Kalau itu ditanggung negara gak ngurus. Kali duit ya didolekno investor, punya kuasa. Oke. Nah, gagasan demokrasi ini dikembangkan oleh Dr. Mother, demokrasi utuh menurut mencakup bidang politik, ekonomi sekaligus. Ipolexos. Nah, konsep demokrasi ini nilai Pancasila berwawasan demokrasi politik ekonomi. Kalau politik luar negeri itu kan bebas, tidak berpihak, memblok apalagi sekarang politik ekonomi itu pada kawasan bebas zona Asia Tenggara dan sebagainya itu sudah mulai. Saya kira apa? Jualan kita tidak hanya melalui konvensional kayak online kan. Masih sampean gawe OTT sampean nang Malaysia lo payu ya. Pak gak mampu lho, ya cara derek saiki paketan nang dino tuku iso. Yo cocok gak regone Pak. Itu bisa saja, ya dikeringkan. Oke, kedaulatan rakyat menurut pasal Undang-Undang 45, pasal 1 ayat 2 namanya sebelumnya berubah, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini dulu. Sama di awal tadi saya katakan sebagai mandataris, supremasi dan sebagainya. Tapi setelah amandemen ini menjadi berubah. Kedaulatan itu ada di Undang-Undang Dasar. Jadi menurut aturan yang ada seperti apa. Misalnya bengok ya apa? Ya gak iso. Nek kepengin bengok-bengok ngono ya kudu kerjasama mbek komunikasi ya. Cukup medsos, buzzer, kaya Roy Suryo ngono ku lho, partai opo sih? Sementing gawe acara podcast ngono, dilebokno media, akhirnya wong sampe nganggur scroll akhirnya terus ya. Siku. Di zaman sekarang seperti itu. Nah, ini kalau dulu kedaulatan rakyat itu MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, supremasi hukum, sebagai mandatarisnya adalah Presiden, pemegang teguh kekuasaan tertinggi sesudah majelis. Presiden pemegang sekaligus kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ini koyok parlementer nih begitu ya. Presiden dulu sekarang itu dia juga menjadi kepala negara, juga kepala pemerintahan. Nek kepala negara berarti dia atas nama negara Indonesia keluar bisa ya. Mesti ini nek ngomong lembagaan sing dari kepala negara itu adalah ketua MPR nek ngomong lembaga. Karena dia yang dipasrai menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berarti ketua itu kepala negara di sini.
Tapi di dalam undang-undang kita tidak seperti itu. Kepala negara itu ya presiden, eksekutif itu. Makanya yang keluar ke luar negeri itu ya presiden. Omane saiki didom ya. Wis beran kon cilik ngono aja dolen nanti go omahe betul omah. Kon nang dolen ngene tonggo-tonggo ngono lho, nang arek-arek lho ya. Kon kepin nang Papua, dolen nang Papua. Duduk ya, ojo alok nang luar negeri, ada-ada aku ae. Nah, sekarang kan kayaknya seperti itu. Tapi secara kompetensi memang saya akui Pak Prabowo kalau urusan luar negeri sangat top diplomasinya. Ya, tapi nek urusan blakrak ke desa wis kakak ngatasi rek. Tapi ya saya selidik Gibran ngono ya, dikon nebang tebu gak iso ya iya. Bacok tebu gak iso rek. AHY kok iso, mang tak krecek padahal ya. Jare ini gak tau soro, tapi AHY oleh nebang tebu enak ya. Barang Gibran ya, lulu. Ini kan omongan netizen ya. Bisa karepmu lah. Oke. Metamorfose kedaulatan rakyat dalam konstitusi. Setelah Undang-Undang Dasar ini berubah, pasal 1, setelah perubahan kedaulatan berdasarkan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Loh iki lho perubahan ini. Kalau dulu saya katakan MPR, sekarang itu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Berarti saya dulu kan undang-undang dasar malian ya. Sapa wonge garo. Hal ini mewujudkan bahwa supremasi konstitusi berdasarkan perubahan kedaulatan di lembaga-lembaga negara diatur negara secara jelas, kewenangannya menurut undang-undang. Artinya siapapun bisa menjadi tertinggi. Artinya DPR pun bisa ketika persoalan ini memang benar-benar harus diputuskan oleh DPR. Contoh sekarang yang diperdebatkan undang-undang perampasan aset koruptor misalnya. Yo DPR itu rek kuncinya rek. Sopo ketua DPR? Yo Puan itu. Nek Puan ngomong mas ayo cepet nang lompok nah didok ngono ya. Selesai. Barang Mbak Puan jadinya kan iling kan. Suwe maneh rek. Ya. Mekanisme kedaulatan rakyat menurut pemilihan umum, baiknya pemilihan umum. Sebagai konstitusi, undang-undang dasar, perubahan serta menjadi DPR, gubernur, presiden dan sebagainya diatur dalam undang-undang dasar 45. Kalau kedaerahan Anda buka pasal 18. Undang-undang dasar 45 itu mengatur tentang kewenangan masyarakat daerah atau pemerintah daerah. Oke, lanjut. Kultur bernegara dalam menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia diatur dalam kerangka politik bersumber pada nilai-nilai pendapat pada sila-sila Pancasila secara utuh. Jadi budayanya kita, tadi saya singgung ya di awal bahwa kenapa sih kerajaan-kerajaan besar itu tidak berdiri negara sendiri? Pertanyaan, apa goblok tak gitu ya? Cara kekuasaan dikekno nang ngene Indonesia kan. Misale Mojopahit ngadeg dhewe, Jawa Tengah kerajaan Jogja ngadeg dhewe gak oleh ta. Oleh jan. Malah enak ngatur wong didik ya. Sak suku bisa. Nah Indonesia tetapi itulah budaya negara kita atau kultur dari kita untuk ini apa nek des lah. Jadi kesimpulannya, demokrasi berdasarkan Pancasila adalah demokrasi yang sangat berciri khas Indonesia. Wis modifikasian bahasanya ya. Namun konsepnya sangat sesuai dengan kriteria demokrasi yang berlaku secara umum. Tentunya khususnya demokrasi Pancasila itu menimbulkan beberapa perbedaan dengan demokrasi yang berlaku di negara lain. Sebagaimana diungkap oleh Soekarno, bahwa negara kita dilaksanakan dengan prinsip gotong royong yang merupakan ciri khas
cara kerja bangsa Indonesia, maka demokrasi Pancasila, demokrasi tidak ada, akan pernah dan bisa mutlak diidentikan dengan demokrasi di negara-negara wis iku kesimpulan. Jadi ya wis mlebu Indonesia ya ala Indonesia nek. Iso ning ngene kok. Lah wong biasa mangan sego dikon mangan tiwul ya. Kok biasa mangan sego dikon mangan Kentucky apa anu. Ya gak tos ora ngono ya. Oke. Terus sekian. Iki ono nek materi nek jane lho. Tambah tapi. Kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain. Dalam Lho konteks ki lho to rasane lho nek metu ya. bagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan antara pemerintah, DPR, DPD, MPR, MA, dan MK bukanlah sekedar pemisahan kekuasaan, akan tetapi kekuatan terpadu atau united power dalam mencapai tujuan bernegara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukanlah tiga kutub yang saling berseberangan, melainkan tiga pilar dari satu bangunan yang sama, yaitu bangunan kedaulatan rakyat. Seperti sebuah orkestra konstitusi oriental. My work is easy because I Duh, use ClickUp. kok maling ini? So I keep track of my tasks. I start my brain dumping everything I need to get done in a list view.